Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dendam Anak Pengemis, bagian 2. Gelap menyelimuti seluruh desa Watu Gayam. Malam telah begitu larut. Di beranda depan rumah besar yang berdinding batu, tampak Dipa Sentana dan seorang laki-laki tua duduk memandang bulan penuh yang bergelayut di langit hitam. Beberapa orang bersenjata golok di pinggang, hilir mudik di sekitar rumah besar yang memiliki halaman luas itu. "Kudengar kau membawa si gembel itu ke sini," terdengar suara pelan seperti bergumam. "Benar," sahut Dipa Sentana seraya mendesah. "Anak itu bisa jadi duri dalam dirimu, Dipa. Mengapa masih juga kau biarkan hidup?" Dipa Sentana hanya mendesah saja. Dipalingkan wajahnya menatap laki-laki tua berjubah biru tua di sampingnya. Sebatang tongkat berkepala ular kobra tergenggam di tangan kanan. Seluruh rambutnya telah putih dan tergulung rapi ke atas. Pandangan laki-laki tua itu tetap ke depan, merayapi kegelapan yang menyelimuti sekitarnya. Bukan sekali ini Ki Jayakrama mengatakan demikian, tapi Dipa Sentana selalu tidak bisa menjawab. Dia memang menghormati laki-laki tua yang menjadi guru, sekaligus orang tua asuhnya ini. Tapi juga tidak harus dituruti keinginan Ki Jayakrama. Sebab, sukar baginya untuk melenyapkan kota yang selalu disebut si gembel. Ada suatu ganjalan bila mendengar nama itu. "Aku tahu kau tidak akan tega membunuhnya. Tapi bukankah bisa menyerahkan pada anak buahmu, dan membuang mayatnya ke dalam hutan? Lagi pula tidak ada yang mempedulikannya lagi. Semua orang membencinya. Tidak ada yang bakal kehilangan kalau dia mati," Dipa, kata Ki Jayakrama lagi. "Kurasa ada Ki," sahut Dipa Sentana mendesah. Dia pun tidak tahu, dan tidak mengenal Gota. "Sebelum terlambat Dipa, aku berkata demikian hanya untukmu, dan demi kelancaran semua cita-citamu. Ingatlah pesan mendiang ayahmu, Dipa. Aku tidak pernah lupa Ki. Nah, mengapa tidak kau lenyapkan saja si gembel itu?" Dipa Sentana tidak menjawab tapi malah bangkit berdiri dari duduknya. Dilangkahkan kakinya beberapa tindak ke depan, lalu berdiri bersandar pada pilar yang menyangga atap beranda ini. Sementara Ki Jayakrama masih tetap duduk memandang lurus ke depan, tidak sedikit pun menoleh saat berbicara. "Gusti, Gusti." Dipa Sentana menoleh ketika mendengar suara memanggilnya. Tampak seorang laki-laki muda berlari-lari menghampiri. Pemuda dengan golok terselip di pinggang itu langsung membungkuk begitu sampai di depan Dipa Sentana. "Ada apa?" tanya Dipa Sentana. "Celaka, Gusti. Celaka. Bicara yang jelas. Ada apa?" bentak Dipa Sentana agak keras. "Si gembel, Gusti. Dia kabur dan membunuh 2 orang penjaga," lapor pemuda itu. "Apa?" Dipa Sentana kaget setengah mati mendengar laporan itu. Bergegas Dipa Sentana melompat dan langsung berlari menuju bagian belakang rumah ini. Begitu cepatnya berlari, sehingga dalam waktu singkat sudah tiba di depan pintu kandang kuda. Tampak 10 orang laki-laki bertubuh tegap tengah mengerumuni 2 orang yang tergeletak dengan kepala pecah. 10 orang itu menyingkir begitu Dipa Sentana datang. Dipa Sentana tidak bisa berkata-kata melihat 2 anak buahnya tewas. Darah masih mengalir deras dari kepala yang pecah itu. Sementara 10 orang pembantunya hanya bisa menunduk tanpa berkata-kata. Saat itu Ki Jayakrama dan seorang yang melapor tadi telah tiba di tempat itu. Mereka melihat bagian depan pintu kamar yang hancur berantakan. Kamar itu biasanya digunakan untuk menyimpan barang rongsokan. Hanya baru kemarin digunakan untuk menyekap Gota yang lebih dikenal dengan panggilan si gembel. Dipa Sentana menatap laki-laki tua yang memakai jubah warna biru gelap di sampingnya. "Kenapa kalian diam saja? Ayo, cari sampai dapat gembel itu," perintah Ki Jayakrama membentak. 10 orang serentak bergerak menghampiri kuda masing-masing, kemudian segera menggebahnya dengan cepat keluar dari halaman belakang rumah besar itu. Sementara dari arah lain, datang sekitar 20 orang lagi dengan senjata golok terselip di pinggang. Ki Jayakrama juga segera memerintahkan mereka untuk mencari Gota. Tapi Dipa Sentana meminta 6 orang untuk tetap tinggal di situ.
Ki Jayakrama sendiri bergegas menghampiri kudanya yang berwarna coklat tinggi dan tegap. Dengan gerakan indah, dia melompat naik ke punggung kuda itu. "Mau kemana, Ki?" tanya Dipa Sentana. "Ke rumah pamanmu," sahut Ki Jayakrama. "Ki." Dipa Sentana ingin mencegah, tapi Ki Jayakrama sudah lebih cepat menggebah kudanya. Dipa Sentana memandangi kepergian guru yang sekaligus orang tua angkatnya itu, lalu mendesah perlahan. Tubuhnya kemudian berbalik dan melangkah pergi setelah memerintahkan 6 orang anak buahnya untuk mengurus mayat 2 orang itu. Dipa Sentana melangkah pelan, dan kepalanya tertunduk. Puspa Ningrum menatap tajam wajah kakaknya yang tertunduk sambil duduk diam. Gadis itu baru tahu kalau pagi ini Gota melarikan diri dengan menjebol pintu dan membunuh 2 orang penjaga. Dan sekarang hampir semua anak buah Dipa Sentana tengah mencarinya ke seluruh desa Watu Gayam. Puspa Ningrum juga menyaksikan sendiri bagaimana pintu gudang di samping kandang kuda itu jebol berantakan, bagai terlanda amukan seekor banteng. Wanita itu hampir tak percaya kalau Gota mampu menjebol pintu kayu jati yang begitu tebal. Gota bukan seorang pendekar, tapi hanya seorang gembel. Tubuhnya pun kurus kering, seperti tanpa tenaga. Mana mungkin bisa menjebol pintu tebal itu? Ada apa sebenarnya, Kakang? Mengapa kau begitu membencinya? Bahkan sampai-sampai memerintahkan anak buah untuk membunuhnya. Puspa Ningrum minta penjelasan. Aku tidak membencinya, Puspa. Percayalah. Tegas Dipa Sentana meyakinkan. Sudah berapa kali ini dia berkata demikian untuk meyakinkan adik perempuannya ini. Kalau tidak membenci, mengapa kau perintahkan anak buahmu untuk mencari dan membunuhnya? Apa itu namanya? Agak tinggi nada suara Puspa Ningrum. Dipa Sentana mengangkat kepalanya, lalu menatap tajam bola mata gadis itu. Sedangkan Puspa Ningrum berdiri berkacak pinggang, dan matanya membeliak tak berkedip. Wajahnya yang cantik terlihat tegang. Kau tidak mengerti, Puspa. Sejak kecil kau tidak tinggal di sini, dan hanya menghabiskan seluruh waktumu di padepokan Eyang Lenteng. Kau tidak tahu apa-apa, Puspa. Pelan suara Dipa Sentana. Puspa Ningrum terdiam. Bisa dirasakan adanya nada tekanan pada nada suara kakaknya. Memang diakui, sejak masih berusia 7 bulan telah dibawa ibunya ke padepokan Tapak Wisa di Gunung Ketanggungan. Baru kali ini dia mengunjungi kakaknya di tanah kelahirannya. Biasanya, memang Dipa Sentana yang selalu berkunjung ke sana. Tapi sekarang Puspa Ningrum yang datang, karena ibunya 7 hari yang lalu telah meninggal dunia karena tua. Dan itu sudah disampaikan kepada kakaknya ketika baru datang ke desa ini. Memang tidak ada lagi tempat berpijak bagi Puspa Ningrum selain di tanah kelahirannya ini. Meskipun tahu kalau kakaknya seorang pemimpin di desa Watu Gayam ini, tapi dia tidak pernah tahu keluarga yang lainnya. Ibunya tidak pernah bercerita padanya, bahkan selalu menghindar kalau ditanya masalah keluarga. Kau menyesal karena harus menanggung semua beban ayah, Kakang? Pelan suara Puspa Ningrum. Tidak, sahut Dipa Sentana seraya menggeleng. Sejak kecil kita memang tidak pernah bersama-sama. Malah paling tidak hanya bertemu 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Aku tidak menyesal kalau di antara kita begitu jauh berbeda meskipun masih dalam ikatan sedarah dari orang tua yang sama. Memang baru kali ini aku turun gunung. Maaf kalau terlalu banyak ikut campur persoalanmu, ujar Puspa Ningrum menyesal. Setelah berkata demikian, Puspa Ningrum berbalik dan terus melangkah perlahan meninggalkan kakaknya yang masih duduk memandanginya. Kata-kata gadis itu membual hati Dipa Sentana tersentuh. Sedikit pun tidak bisa dibantah kebenaran kata-katanya. Tapi untuk sekarang ini sulit untuk menjelaskannya. Mau kemana kau, Puspa? Tanya Dipa Sentana seraya bangkit berdiri. Jalan-jalan, sahut Puspa Ningrum tanpa menghentikan langkahnya. Hati-hati, penduduk di sini belum mengenalmu, pesan Dipa Sentana. Apakah penduduk desa ini selalu menyerang orang asing? Puspa Ningrum langsung berhenti melangkah dan berbalik tepat di ambang pintu bagian depan ruangan ini. Tidak, tapi banyak musuhku di luar sana. Puspa Ningrum hanya tersenyum tipis, kemudian kembali berbalik dan melangkah keluar.
Seorang pembantu rumah bergegas datang sambil menuntun seekor kuda putih berpelana kuning emas. Puspa Ningrum menerima tali kekang kudanya dan langsung melompat naik. "Puspa!" panggil Dipa Sentana yang tahu-tahu sudah berada di ambang pintu. Puspa Ningrum tidak jadi menggebah kudanya. Ditoleh dan dipandanginya kakaknya yang melangkah mendekati. Dipa Sentana berdiri di depan kuda adiknya dan mengelus-elus leher kuda putih itu. Dari sorot matanya, Puspa Ningrum menduga kalau Dipa Sentana hendak mengatakan sesuatu tapi berat untuk mengucapkannya. "Pergi dan carilah Gota," kata Dipa Sentana tiba-tiba. Pelan suaranya, hampir tidak terdengar. Puspa Ningrum terkejut mendengar ucapan itu. Dikerutkan alisnya, dan ditatapnya dalam-dalam wajah laki-laki berusia setengah baya itu. Jarak usia antara dirinya dengan kakaknya memang begitu jauh, bagaikan anak dan ayah saja. Memang tidak heran, karena mereka satu ayah dan lain ibu. Meskipun usia Dipa Sentana hampir berkepala 5, tapi wajah dan tubuhnya masih kelihatan gagah seperti baru berusia 30-an saja. "Lindungi dia, jangan sampai terjadi sesuatu terhadapnya," kata Dipa Sentana lagi. "Kakang." Puspa Ningrum ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Jangan tanyakan mengapa kau kuminta berbuat demikian. Kau bebas keluar masuk rumah ini, karena ini memang milikmu juga. Tapi, usahakan jangan sampai menimbulkan kecurigaan kalau Gota sudah kau temukan. Bawa dia ke tempat yang aman, jauh dari jangkauan orang-orangku," jelas Dipa Sentana cepat. Puspa Ningrum masih memandangi kakaknya. "Pergilah," ujar Dipa Sentana sambil menepuk leher kuda putih itu. Kuda putih itu meringkik dan berlari cepat sebelum Puspa Ningrum menghentakkan tali kekangnya. Diam-diam, Dipa Sentana menepuk leher kuda itu disertai penyaluran hawa panas pada telapak tangannya. Akibatnya, kuda putih itu langsung melesat kencang. Puspa Ningrum agak tersentak kaget, tapi cepat-cepat mengendalikan kudanya agar berlari tidak terlalu kencang. Sementara Dipa Sentana masih berdiri memandangi adiknya yang sudah berbelok melewati pintu gerbang yang dijaga 2 orang bersenjata golok. Puspa Ningrum menghentikan lari kudanya setelah sampal di tepi sungai yang tidak begitu besar. Airnya sangat jernih, sehingga dasarnya terlihat jelas. Gadis itu melompat turun dari punggung kudanya, dan membiarkan kuda putih itu mendekati tepian sungai untuk minum di sana. Puspa Ningrum sendiri juga menghampiri sungai itu, lalu membasuh wajahnya. Air yang jernih dan sejuk itu membuat wajahnya segar kemerahan, sehingga terlihat semakin cantik. Puspa Ningrum memandangi wajahnya yang terpantul di permukaan air sungai itu. Tiba-tiba keningnya berkerut begitu di permukaan air sungai, samar-samar terpantul wajah seseorang yang berdiri di seberang. Puspa Ningrum mengangkat kepalanya. "Heh." Gadis itu tersentak kaget begitu mengangkat kepalanya. Tiba-tiba terlihat satu bayangan berkelebat cepat di seberang sungai sana. Begitu cepatnya, sehingga sulit untuk dikenali bayangan itu. Puspa Ningrum mengedarkan pandangannya berkeliling. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitarnya. Orang itu pakaiannya penuh tambalan. Apakah dia Gota? Tapi, bukan. Wajahnya bukan Gota, dan tampaknya lebih gemuk dan sudah tua. Puspa Ningrum bergumam sendiri. Puspa Ningrum kembali terkejut ketika tiba-tiba kudanya meringkik keras. Buru-buru dia bangkit berdiri. Tapi mendadak saja sebuah bayangan berkelebat cepat menyambarnya. Sejenak gadis itu terperangah, namun cepat-cepat dibanting tubuhnya ke samping dan bergulingan sejauh 2 batang tombak. Cepat sekali gerakannya ketika melompat bangkit. Matanya membeliak begitu melihat di depannya sudah berdiri seorang laki-laki tua berambut dan berjanggut putih. Laki-laki itulah yang dilihatnya tadi di seberang sungai. Pakaiannya compang camping dan penuh tambalan. Di tangannya tergenggam sebatang tongkat hitam pekat yang tidak jelas bentuknya. Puspa Ningrum mendesah pendek. Kemudian kakinya menggeser ke samping beberapa tindak. Namun baru 4 tindak kakinya digerakkan, mendadak dari balik pohon dan semak belukar bermunculan beberapa orang berpakaian seperti gembel. Nalurinya langsung mengatakan kalau harus waspada. Tangannya meraba sabuk yang melilit pinggangnya.
Sabuk itu berwarna keperakan dan tampaknya terbuat dari bahan logam yang amat tipis dan lentur. "Siapa kau di sana? Dan apa keperluanmu memasuki wilayahku ini?" tanya laki-laki tua bertongkat hitam itu. "Namaku Puspaningrum," sahut Puspaningrum memperkenalkan diri. "Aku kesini hanya sebentar karena kudaku perlu minum." Nampaknya kau bukan dari desa Watu Gayam. Apakah kau seorang pengembara?" tanya laki-laki tua itu ramah. "Benar," sahut Puspaningrum tidak punya jawaban lain. "Kalau begitu, sebaiknya cepatlah tinggalkan tempat ini." "Tunggu dulu," sentak Puspaningrum cepat, "aku kira ini masih termasuk wilayah desa Watu Gayam. Mengapa tadi kau katakan ini daerah kekuasaanmu?" "Kau tidak perlu tahu di sana," tegas jawaban laki-laki tua itu. Namun masih bernada ramah. "Baik, aku memang tidak perlu tahu. Lagi pula aku tidak ada hubungannya dengan desa Watu Gayam," ujar Puspaningrum. Sengaja berkata demikian, karena nalurinya mengatakan dirinya dalam bahaya besar kalau berkata terus terang. Dia adik Dipasentana Ki Tunggul. Puspaningrum tersentak kaget begitu tiba-tiba terdengar kata-kata keras dari arah kanan. Lebih terkejut lagi, begitu melihat Gota telah berdiri tegak di antara orang-orang yang berpakaian pengemis. Sementara laki-laki tua yang bernama Ki Tunggul itu menatap tajam Puspaningrum. Gota melangkah beberapa tindak mendekati gadis itu, lalu berdiri tegak sambil menatap tajam. "Dia kesini pasti atas perintah kakaknya," kata Gota ketus. Tatapannya begitu tajam menusuk langsung ke bola mata Puspaningrum. Trek! 20 orang berpakaian pengemis yang sejak tadi mengurung Puspaningrum menghentakkan tongkatnya. Wajah mereka tampak berang, memerah bagai bara api yang tersimpan dalam sekam. Tatapan matanya begitu tajam penuh rasa kebencian melihat Puspaningrum. Sementara gadis itu semakin waspada saja. "Tahan!" bentak Ki Tunggul keras, lalu melangkah 3 tindak mendekati gadis itu. Sementara Gota bergerak menggeser kakinya ke samping Ki Tunggul. Namun, pandangan matanya tetap tertuju pada gadis cantik di depannya. Ki Tunggul merentangkan tangannya sedikit. Serentak sekitar 20 orang yang mengepung, bergerak mundur teratur. Kembali dilangkahkan kakinya 2 tindak ke depan. Jarak antara laki-laki tua itu dengan Puspaningrum tinggal 5 langkah lagi. "Benar kau adik dari Dipasentana?" tanya Ki Tunggul masih bernada ramah. "Benar," sahut Puspaningrum tegas. "Tidak ada gunanya lagi berbohong. Kau datang ke sini diutus kakakmu?" tanya Ki Tunggul lagi. "Tidak. Sengaja aku datang ke sini memang untuk mencari Gota, tapi aku tidak tahu kalau dia ada di sini," jawab Puspaningrum sambil melemparkan pandangannya pada pemuda kurus kering yang berdiri di samping Ki Tunggul agak ke belakang sedikit. "Untuk apa kau mencariku? Ingin kau serahkan pada kakakmu? Atau ingin kau hina diriku?" dengus Gota sengit. "Kau salah, Gota. Sengaja kau kucari karena aku kaget mendengar kau membunuh 2 orang penjaga. Lagi pula aku ingin menjelaskan kalau sekarang ini Kakang Dipas sudah menyebar orang-orangnya untuk menangkapmu kembali," kata Puspaningrum tenang. "Hah!" Gota mendengus. "Gota, bisakah kau pergi dari sini?" ucap Ki Tunggul tiba-tiba. "Ki!" Gota terkejut. "Juga kalian semua?" seru Ki Tunggul tidak mempedulikan keterkejutan pemuda itu. 20 orang yang masih muda dan berpakaian compang camping itu membungkuk sedikit kemudian berbalik dan melangkah masuk ke dalam hutan di sekitar sungai kecil ini. Gota masih tetap berdiri disertai pandangan tidak mengerti pada Ki Tunggul. Sedangkan orang tua itu menatapnya tajam. "Baiklah, aku pergi. Tapi tidak akan jauh-jauh dari sini," kata Gota menyerah. "Kau tidak perlu mencemaskan diriku, Gota," kata Ki Tunggul. Gota menatap sebentar pada Puspaningrum kemudian berbalik dan melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Setelah Gota lenyap ditelan kelebatan pepohonan, Ki Tunggul melangkah menghampiri sebongkah batu ceper, lalu duduk di sana. Puspaningrum masih berdiri tegak. Hatinya diliputi ketidakmengertian pada laki-laki tua yang tampaknya begitu dihormati oleh orang-orang berpakaian pengemis tadi. "Kemari, dan duduklah di sini," kata Ki Tunggul seraya menunjuk sebuah batu tidak jauh di depannya.
Puspaningrum melirik batu yang ditunjuk kemudian melangkah mendekati batu itu. Dia duduk di sana, tapi sikapnya masih penuh kewaspadaan. Disadari kalau di sekitarnya pasti masih banyak orang berpakaian pengemis tadi. Sedikit saja bertindak salah, mereka pasti akan keluar dan mengeroyoknya. Terus terang, aku begitu terkejut mendengar kalau kau adalah adik dari Dipa Sentana. Ki Tunggul mulai membuka suara. Memang benar, ujar Puspaningrum tegas. Aku lahir di sini, dan sampai tua bangka begini pun masih juga berada di sini. Aku kenal betul siapa Dipa Sentana itu, dan seluruh keluarganya. Aku kenal dengan kakeknya, ayahnya. Suara Ki Tunggul terputus. Ditatapnya dalam-dalam gadis di depannya. Tatapannya mengandung nada penuh selidik. Tampaknya kau tidak percaya, Ki Tunggul, agak sinis nada suara Puspaningrum. Siapa nama ibumu? Tanya Ki Tunggul tidak mempedulikan kesinisan gadis itu. Untuk apa kau tanyakan ibuku? Dengus Puspaningrum tidak senang. Aku harus tahu untuk membuktikan benar tidaknya bahwa kau adik Dipa Sentana. Tegas Ki Tunggul. Wulandari. Sahut Puspaningrum masih bernada kurang senang. Ayahmu. Kau keterlaluan orang tua. Jawab saja pertanyaanku, atau kau tidak ingin melihat matahari lagi. Merah pada muka Puspaningrum mendengar ancaman itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya yang tajam melihat salah satu semak bergoyang. Juga di situ terlihat kepala menyembul keluar dari balik pohon. Dugaannya benar. Dirinya masih dalam keadaan terkepung saat ini. Dan yang pasti bukan hanya 20 orang saja yang ada, mungkin 2 kali lipat dari yang tadi. Para Dipa, ujar Puspaningrum dongkol. Hehehe. Ki Tunggul tertawa terkekeh-kekeh. Heh, kenapa kau tertawa? Bentak Puspaningrum sengit. Ki Tunggul bukannya berhenti, tapi malah semakin keras saja tawanya. Hal itu membuat Puspaningrum jadi berang. Tiba-tiba saja dia melompat sambil mengirimkan 2 pukulan bertenaga dalam penuh secara beruntun. Bersambung ke Dendam Anak Pengemis bagian 3. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.